wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa selawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah telah mempertemukan kita di acara kajian Zuhur Indosat dan Mogot. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Miftahul Fauzi, sarjana agama ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini juga akan membahas terkait dengan tema prinsip beribadah kepada Allah ya. Untuk lebih detailnya seperti apa nanti Ustadz Fauzi akan menjelaskan. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim untuk waktu dan tempat yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ilaihi ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaihi man sya'na li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin kiram, para jamaah dan karyawan PT Indosat dan Mogot, alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala kita saat ini masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Segala macam nikmat yang Allah berikan semoga dapat kita syukuri, dan sebagai bentuk rasa syukur kita adalah hadirnya kita yang pertama telah kita laksanakan sholat berjamaah, dan bentuk rasa syukur kita yang kedua adalah hadirnya kita di kajian-kajian ilmu, di majelis ilmu. Karena betapapun amal yang kita lakukan tanpa didasari oleh ilmu, maka akan menjadi sia-sia. Semoga hadirnya kita di kajian ilmu seperti ini, yang pastinya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Allah Ta'ala setelah orang melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kemudian ia tidak bergerak dari tempatnya dan senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu, maka selagi dia sholat, selagi itu pula Allah hitung menjadi orang yang sholat. Selama duduknya tidak bergeming, arti tidak keluar dari tempatnya, dan mendengarkan kajian ilmu, selama itu pula Allah menghitung dia dalam pahala-pahala orang yang sedang sholat. Subhanallah. Dan sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, anzala alaihi sakinah, Allah akan berikan rasa ketenangan dalam hati kita. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dalam jiwa kita, memberikan rasa yang indah dalam hidup kita dengan kita menghadiri acara kajian seperti ini. Jamaah sekalian, para karyawan Indosat dan Mogot, alhamdulillah mungkin setahun ya, kurang lebih ada setahun yang lalu ya, saya bisa terakhir ke sini. Alhamdulillah Allah takdirkan untuk bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan tentang 3 prinsip beribadah kepada Allah. Karena ternyata dalam kita beribadah kepada Allah itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, siapapun yang dalam beribadahnya tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi kaidah-kaidah yang digariskan dalam agama, yang disyariatkan oleh Allah, maka dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, akan menjadi sia-sia belaka. Nah, sebagaimana kita pahami dalam surat Al-Dzariyat ayat 56,
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini prinsip kita hadirnya ada dan berada kita di dunia ini, yaitu kita dihadirkan oleh Allah, ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi diharapkan segala apapun yang kita lakukan difokuskan untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang apakah yang kita lakukan? Kerjaan, ya, kemudian menikah, kemudian bergaul dengan sesama adalah merupakan bentuk ibadah. Perlu diketahui bahwa ibadah yang kita lakukan itu terdiri dari dua jenis, ya, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Mungkin saya sambil nerangin sambil berdiri aja ya. Ibadah yang kita lakukan, ya, harus memiliki prinsip, ya. Puasa. Ibadah yang kita lakukan harus memiliki prinsip atau kaidah, ya. Nah, di dalam Islam, di dalam kita beribadah, ya, hal ini berujuk pada surat, ya, Az-Zariyat ayat 56, ya. Az-Zariyat 56, bahwa hadirnya kita baik manusia dan jin itu di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita beribadah? Tiga prinsip ibadah yang disebutkan ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama, lillahi. Yang kedua, billahi. Yang ketiga, fillah. Yang pertama lillahi, yang kedua billahi, yang ketiga fillah. Ini simpel bahasanya, ya, simpel. Ketika seorang hidup di dunia yang diharuskan, dituntut untuk beribadah kepada Sang Pencipta, ya. Siapa Sang Pencipta? Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu. Itu Allah menggunakan kalimat an-nas, berarti semua manusia. Tidak peduli dia keluar dari rahim seorang Yahudi atau Nasoro, tapi kalimat yang Allah gunakan adalah an-nas. Surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kita beribadah, sembahlah kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Berarti yang kita harus ibadahi adalah yang menciptakan kita, ya. Siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kita beribadah harus memiliki tiga prinsip dalam beribadah. Yang pertama lillah, ya, lillah. Dari surat Al-An'am, yang pertama kali membuat kalimat usul itu Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, itu yang pertama kali memprakasai kalimat usolli, ya, Syekh Nawawi. Dia bukan dari Nabi, ya, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, lillahi, apa yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 162, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini biasanya sering kita ucapkan, ya, bagi yang menggunakan, karena doa apa namanya, iftitah itu ada banyak macamnya, Pak, ya, Ibu sekalian, ada banyak rupanya, ya.
Ada yang menggunakan lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang menggunakan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Banyak macamnya. Nah, banyak di antara kita yang menggunakan kalimat doa iftitah ini dengan surah Al-An'am ayat 162. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kira-kira nih sinkron gak antara ucapan kita dengan perbuatan kita? Berarti surat Al-An'am ini menuntut kita memurnikan ibadah ikhlas karena Allah. Nah, kita bicara ikhlas di sini. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas dari kata kholas, artinya murni. Ikhlas, bagaimana sih cara kita berbuat ikhlas? Bagaimana sih cara kita beribadah dengan ikhlas? Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, agar kita bisa beribadah dengan ikhlas, ya, ikhlas, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah, ayat 5. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Saya pakai kalimat ini aja biar lebih mudah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah ku perintah kepadamu untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, murni karena Allah tabaraka wa taala. Nah, bagaimana agar kita bisa beribadah dengan ikhlas? Nah, pertanyaannya ini. Berarti kalau kita beribadah karena tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah, maka ibadah kita tidak akan diterima. Agar kita bisa beribadah dengan ikhlas, maka belajarlah dari surat Al-Ikhlas. Ya. Kita bisa berbuat ikhlas, belajarlah dari surat Al-Ikhlas. Bagaimana surat Al-Ikhlas itu? Ketika Al-Quran, ya, mengucapkan atau dinamakan surat Al-Baqarah, kita bisa menemukan kalimat kata-kata Al-Baqarah di dalam ayatnya. Ya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ada kalimat Baqarah. Ketika kita, ya, dinamakan surat Ali Imran karena ternyata di dalamnya ada kalimat Ali Imran, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Imran. Ada kalimat Ali Imran. Ketika kita bicara surat An-Nisa, ada fankihu ma tawbalakum minan nisa. Ketika kita bicara Al-Falaq, ada qul a'udzu birabbil falaq. Ada kalimatnya. Dinamakan surat itu karena penamaan surat itu ada di dalam ayatnya, ada di dalam suratnya. Baca surat apa namanya? Misalkan Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ada. Ya. Kita bicara Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Namun ketika kita bicara surah Al-Ikhlas, dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak akan kita temukan kalimat ikhlas di dalamnya. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enggak ada. Allahus samad. Enggak ada lagi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ketemu kalimat ikhlas. Kenapa bisa dinamakan surat Ikhlas tapi enggak ada kalimat ikhlas di dalamnya? Ya. Disitulah kita belajar bagaimana kita agar bisa berbuat ikhlas dalam beramal. Biarlah surat Al-Ikhlas dibaca oleh jutaan umat Islam di dunia. Biarlah surat Al-Ikhlas dibaca, manfaatnya dirasakan oleh jutaan umat Muslim di dunia. Biarlah ketika orang membaca surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga membaca surat Al-Quran. Biarlah orang merasakan betapa banyak manfaat yang ia terima ketika ia membaca surat Al-Ikhlas. Namun tidak perlu diucapkan dan disebut Al-Ikhlas di dalamnya. Maksudnya, biarlah kita beramal dan tidak perlu orang tahu kalau kita telah melakukan.
ya, biarlah masjid ini, musolah ini, biarlah rumah sakit ini atau gedung ini berdiri dengan megah, tapi tak perlu tahu siapa penyumbang terbesar di lembaga itu. Kita beramal memurnikan Allah tanpa perlu orang lain tahu. Kalau orang lain tahu, kita tidak perlu ada harapan sanjungan darinya. Ikhlas. Maka syarat yang pertama adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan timbul, ya, Ustadz, gimana hukumnya kalau kita beramal memang sih ikhlas, ria, nggak pakai ria gitu. Lalu ketika kita ada tromol lewat di depan kita, ya, kita masukkan uang ke dalam kotak amal, kita niatin semoga usaha saya lancar. Masukin kotak amal dengan niat semoga karir saya makin naik. Dia ngasih infak ke anak yatim dengan niat semoga usaha saya tambah berkah. Ya. Bagaimana beramal dengan niat tujuan dunia, ya, tapi tanpa balasan akhirat. Nah, di sini banyak kriteria. Para ulama menjelaskan, ketika seorang beramal, ya, dia beramal dengan tujuan kepentingan dunia, tapi sesuai dengan nas atau dalil yang ada. Contoh, ketika Rasulullah SAW sabda, man sarrohu ayyub sata rizqahu, barang siapa yang suka rezekinya diluaskan, wa ayyun sa'umrahu, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Maka orang banyak yang ketika bersilaturahim niatnya biar panjang umur, biar rezekinya melimpah. Nah, boleh nggak demikian? Nah, ada hadis as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah untuk menolak bala. Maka dia ketika dia memasukkan uang ke kotak amal, memberikan nafkah kepada anak yatim, dia dengan niat biar saya aman, nggak kena bahaya, biar saya nggak dapat musibah di dunia. Bagaimana hukumnya? Ya, di sini masuk beberapa kriteria. Pertama, kalau kita dengan niat seperti itu dan ada memang contoh dari Nabi melalui sabdanya, maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Hanya saja jangan sampai kita masuk kriteria yang difirmankan oleh Allah dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Apa firmannya? Man kana yarju hayat man yuridid dunya, ya. Man yuridil hayatid dunya wa zinataha, ya. Barang siapa yang mengharapkan kepentingan dunia dari amalnya, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan beri, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan diberikan. Kalau mau maaf, dia niatnya sholat biar dilihat orang baik misalkan, ya. Kalau dia niat sedekah biar dianggap orang yang dermawan, riya berarti Allah akan beri sesuai dengan apa yang ia harapkan, gitu kan? Ketika nanti dia dijumpakan oleh Allah di akhirat nanti dan meminta jatah pahala amalnya, mana pahala haji saya, mana pahala puasa saya, mana pahala sedekah dan sholat saya, Allah akan berfirman dan berkata, sudah kuberi kau sesuai dengan apa yang kau harapkan di dunia. Ketika kau melaksanakan sholat dan berharap perhatian orang, kuberikan perhatian orang, dan orang itu orang yang baik, rajin ibadah. Ketika dia haji dan berharap dipanggil Pak Haji, Allah beri, gitu kan? Allah kasih berupa sanjungan dari orang, dipanggillah Pak Haji, sehingga ketika ia dipanggil namanya nggak mau nengok, namanya Haji Sodikin, iya. Iya, dipanggil Pak Dikin, gak mau nengok, enak aja 40 juta. Pak Dikin, gak mau nengok, ya. Karena niatnya tidak beda. Ya. Allah beri sesuai dengan harapannya, ya. Atau di dalam surah Al-Isra ayat 18, ya. Mangkana yarjul ajilata ajalna, ya. Barang siapa yang berharap kepentingan dunia, Allah beri. Tapi manasya'u
lima nurid. Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah nggak kehendaki nggak jadi. Contoh, ya kita berharap ya sholat duha nih. Terkadang kita salah niat dalam melaksanakan sholat duha. Sholat duha niatnya pengen biar rezekinya lancar. Nah ini harus diluruskan. Ya, kita sholat duha niatnya biar rezekinya lancar, biar bertambah rezekinya, biar makin sehat dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hal ini kita sholat ya beribadah dengan niat kepentingan dunia? Nah, kita lihat kalau yang terjadi demikian dan ternyata harapannya tidak Allah beri, ya dia udah sholat duha sebulan, gitu kan? Berharap agar naik pangkat, gitu. Dia buka usaha di rumah, usaha, ya berharap dengan rajinnya sholat duha usahanya makin maju, gitu kan? Makin bisa melebarkan sayap, gitu. Kebetulan dia buka ya Kentucky Fried Chicken, ya bisa melebarkan sayap. Tapi apa yang terjadi selama dia laksanakan selama sebulan penuh, kok usahanya mandek, iya. Memang sih banyak yang beli, tapi pada ngutang. Waduh kan. Akhirnya yang terjadi apa? Dia nyalahin sholat duha. Ini sholat duhanya nggak bener nih, gitu. Katanya banyak rezeki, nyatanya enggak juga. Akhirnya terjadi dia akan menyalahkan amalannya. Nah, maka kita beribadah itu adalah bukan karena ya boleh hukumnya sah kita berharap dunia hukumnya sah, ya. Tapi tidak boleh hanya itu semata-mata. Kenapa? Karena kalau yang diharapkan tidak Allah beri, maka keikhlasannya akan dipertaruhkan. Ya, jadi syarat pertama kita beribadah lillahi ta'ala, murni karena Allah, ya. Dalam setiap amal kita sholat ibadah ikhlas karena Allah. Kenapa? Allah memang nggak butuh kita. Allah nggak butuh sholat ibadah kita. Allah nggak butuh prestasi amalan kita. Sejatinya kitalah yang butuh Allah. Nah, kalau kita hanya berharap kepentingan dunia, ya boleh hukumnya kalau ada nas dalil dari Nabi berupa sabdanya. Tapi kalau nggak ada, hati-hati jangan sampai kita termasuk dari hamba Allah yang dalam surat Al-Isra ayat 18 dan Hud ayat 15. Mereka tidak akan Allah beri, ya. Dan surat Hud ayat 16-nya, ulaika laisa lahum fil akhirah illa nar. Mereka nggak bakal dapat bagian di akhirat sedikit pun kecuali neraka. Wala'idzubillah. Kenapa? Karena ketika dia beramal murni karena kepentingan dunia tanpa ada ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saya beramal benar-benar ikhlas karena Allah. Saya nggak peduli orang lain berkata apa. Walaupun orang lain lihat, saya nggak peduli penilaian orang. Saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting saya beribadah ikhlas karena Allah, nggak merugikan orang, dan ibadah yang saya lakukan sesuai dengan contoh yang dirasakan Rasulullah. Jadi niatkan hati kita, murnikan dalam niat kita, ikhlaskan Allah. Kalau ibadah yang kita lakukan, ya, kemudian terganggu dengan adanya perkataan-perkataan dari bisikan setan. Kenapa? Karena yang namanya setan tidak akan mau anak Adam ini ibadahnya diterima oleh Allah. Ketika kita sholat, tahu-tahu ada manajer datang. Wah, tahu nih baunya manajer, parfumnya udah kecium, manajer nih ya. Nah, dari pusat ya, subhanallah. Tadinya sih sholat sendiri, ditepok sebelah, plok gitu. Wah, kebetulan sholat maghrib. Biasanya kan kuliah kulhu, ya. Ketika takbir udah tahu malaikatnya pasti kuliah kulhu lagi nih, gitu kan? Pas ditepok sama manajer belakang, tepok, wah, parfumnya lain nih. Dilihat, wah ada dasinya, manajer, gitu kan? Lain batunya apa? Setelah surah Al-Fatihah lain bacanya apa? Yasin. Wal Qur'anil Hakim, kata manajer, ini kapan kelarnya, gitu kan? Biar dianggap bagus, hati-hati. Nah, kadang-kadang perasaan itu timbul. Entah itu mungkin karena orang yang kenal ada di dekat kita, mungkin karena ada orang sesuatu yang kita anggap kita hormati, kemudian ibadah kita menjadi lain. Ya tadi ikhlas karena Allah ada, ya. Gemingan-gemingan sifat ingin dipuji. Nah,
kalau sebelum salam kita tidak beristighfar kepada Allah, kalau sebelum selesai ibadah kita tidak memohon perlindungan kepada Allah, dikhawatirkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Gitu. Jadi sebelum salam, ketika kita tersadarkan bahwa ternyata ada bisikan riya, ada bisikan sum'ah, ada bisikan ujub dalam hati kita, segera mohon perlindungan dalam hati, ucap dalam hati aja, ya, dalam hati. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku dari sifat riya. Jangan kau hilangkan ibadahku karena riyaku. Ya, jadi sebelum salam insya Allah Allah akan terima. Tapi setelah salam sampai ibadah selesai dia tidak bertaubat kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia. Ya, hati-hati juga Pak. Ikhlas ini kadang-kadang kita diuji, ya. Lihat Kang kok lemes banget Kang, gitu kan. Kok ya nggak gairah, ya nih biasa habis Senin Kemis sih. Hati-hati, hati-hati, ya. Kita tidak menuduh dia riya, tapi hati-hati. Ada banyak ya hal-hal yang bisa mengarahkan kepada perbuatan riya. Kok ngantuk banget sih Mbak? Iya, biasa habis malam tahajud. Hati-hati, ya. Kadang-kadang kita dipertaruhkan dengan keadaan yang bisa memunculkan ucapan yang bisa memancing terjadinya riya, yang bisa merusak amal ibadah kita. Gitu. Wah, kok apa namanya semangat banget gitu ya, alhamdulillah nih saya habis nyanturin anak yatim gitu. Hati-hati ya, hati-hati ya. Intub sedekati fa ni'mahi, kalau kita menampakkan amal ibadah kita, menampakkan sedekah kita itu bagus kalau tujuannya agar ditiru orang. Misalkan ini lagi pada nunggu nih, imam belum datang, lagi pada nunggu, kita langsung berdiri dengan niat agar ditiru, niat sholat sunat qobliyah, sehingga ada orang yang niru, yang lain juga ikut niru. Nah, atau kita ketika dibuka forum dan salah satu pengurus mengatakan bahwa musola kita yang di bawah atau masjid kita sedang membutuhkan biaya untuk renovasi karena kebocoran, ya, betul habis hujan es misalkan, ya, hujan es debuk gitu kan, bocor, banyak plafon yang bocor, kita butuh dana. Nah, dia mancing, ya, niat mancing, langsung keluarin dompet 50.000, bismillah nih saya duluan, gitu kan, kepancing, ya Allah, itu OB aja 50.000, wah gitu mancing, bagaimana, malu dong, ya, masa yang lainnya kalah sama OB-nya gitu. Niatnya kalau untuk mancing, lu subhanallah. Maka ketika orang beramal ya dengan niat ya dengan mencontoh orang itu, maka semua amalan perbuatannya dengan orang lain akan mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh. Ya, kita contoh, ada 5 orang yang mencontoh amal perbuatan kita, maka pahala 5 orang itu akan kita dapatkan. Ya, kalau niatnya seperti itu. Tapi hati-hati, ya. Berarti kita tidak boleh juga menjustis orang kalau dia riya, ya. Karena riya dan tidak adalah masalah hati, ya. Tapi ikhlas dan tidak itu adalah urusan kita dengan Allah, ya. Jadi ketika kita beramal, pertama ya benahi dulu nawaitunya, niatnya. Ya, pertama lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, ya. Yang kedua billahi, ya, ai bit taufiqillah, ya. Ibadah yang kita lakukan, ya, billahi ay bit taufiqillah, adalah karena pertolongan Allah, ya. Nah, di sini kita dipertaruhkan jangan sampai berbuat ujub, ya. Ini lawannya riya, ini ujub lawan, ya. Jangan sampai kita ujub, kita bangga dengan amal kita, ya. Kita bisa sholat tahajud, kita bisa infak, kita bisa hadir di ya tempat rumah-rumah Allah. Ujub, hebat, itu karena saya hebat, ya. Enggak, bisa jadi kita nggak bisa datang ke rumah Allah, bisa jadi kita nggak bisa datang ke tempat kerjaan kita nggak bisa memberikan infak ke tempat anak yatim kalau Allah nggak kehendaki, ya.
dalam perjalanan tahu-tahu dia kecengklek, kesandung, ya, ada tikus lewat, kan biasa gitu Pak, kita lagi jalan, tikus main lewat aja, gitu kan, nggak permisi lagi, nggak pakai klakson, kita kesandung, wah kesandung, ketemu kena batu, nggak bisa jalan, repot, nggak bisa berdiri dengan sempurna ketika kita melakukan ibadah sholat. Berarti kita yang ibadah yang kita lakukan, kita bisa tilawah Quran adalah pertolongan Allah, kita bisa hadir, ya, berdiri dengan sempurna karena juga pertolongan Allah. Kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat dalam sholat atas pertolongan Allah. Bayangin Pak, kalau Allah uji aja dengan sariawan, ngomong bismillah aja susah. Apa jadi imam? Repot. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah ibadah yang kita lakukan, sadarilah bahwa semua atas pertolongan dari Allah. Makanya, ya, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, hadis Imam Bukhari dan Muslim, beliau senantiasa, ini pernah saya sampaikan pada tahun lalu, bahwa beliau karena Rasulullah SAW, ya, Rasulullah senantiasa berdoa meminta 4 hal, ya. Allahumma inni as'alukal, Allahumma inni, ya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, ya, wattuqa wal afafa wal ghina. Ya. Kenapa sih Nabi senantiasa dalam doanya memohon hidayah, padahal Nabi adalah orang yang paling nomor 1 dalam ibadah, tapi Nabi senantiasa memohon kepada Allah agar diberi hidayah. Karena Allah tabaraka wa taala, ya, hidayah Allah berikan, kemarin sudah sampaikan, ya, ada beberapa 4 hal itu. Tapi secara garis besar, hidayah Allah berikan ini ada 2, ya. Secara garis besarnya ada 2. Ya. Pertama, hidayah ilmu, ya. Kedua, hidayah taufik. Pertama, hidayah ilmu. Kita nggak bisa tahu gimana caranya sholat kalau kita nggak hadir datang ke tempat majelis ilmu. Kita ada usaha sendiri, datang, ya, dan paham. Ini adalah, ya, ini kalau hidayah ilmu ini, ya, dan pemahaman ini berkisar tentang usaha manusia. Kita nggak bisa tahu gimana caranya ibadah dengan benar kalau kita nggak hadir ke tempat majelis ilmu. Duduk aja nonton di TV. Masih di TV ada pengajian, ya, ada Mama Ade. Tapi di setel apa? Ya, tapasya. Wah, nggak mau ketinggalan sama tapasya habis maghrib gitu, ya. Apa hilang? Kok tahu, istri juga nonton juga sih saya. Nah, pertama, hidayah ilmu itu ada hubungannya manusia. Dia dapat, gak dapat. Kalau dia nggak usaha, nggak bakal dapat. Tapi kalau dia udah hidayah taufik, ya. Hidayah taufik ini hidayah yang murni dari Allah. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW, beliau tidak bisa mengislamkan pamannya. Ya. Siapa? Abu Thalib. Nah, dan biasanya setiap acara-acara selalu ada sambutan di awalnya. Semua kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah. Maksudnya, taufik di sini adalah pertolongan Allah agar kita bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ajarannya, yaitu taufik. Jadi syarat prinsip ibadah yang kedua adalah billahi, ya, kita yakini bahwa yang kita lakukan adalah murni karena pertolongan Allah. Dan yang ketiga, ya, syarat ketiga adalah fillah, ai fi syariatillah. Ai fi syariatillah. Ibadah yang kita lakukan haruslah ada syariatnya dari Allah, ada ketentuannya, ada aturannya, ada tata caranya, ya, ada contohnya. Dalilnya surat Al-Kahfi, ya, ayat terakhir, ayat 110. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada.
syaratnya dalam Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada 2 syarat diterima amal ibadah kita. Pertama, falyamal amalan sholiha. Jadi ditafsirkan harus ada contoh dari Nabi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Harus ikhlas karena Allah. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kalau nggak memenuhi 2 kriteria ini, maka tidak akan Allah terima. Nah, yang kita bahas adalah fi syariatillah. Ada contohnya dari Nabi, ya. Di dalam salat kita, ya, dalam ibadah kita, ya, rukun Islam kita yang 5 ini, dari 5 perkara ini harus ada 2 di antara 5 perkara ini ada 2 perkara, 2 amal ibadah yang harus contohnya harus sesuai dengan Nabi, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, di antara yang pertama syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ada 2 perbuatan yang amalannya, perbuatannya harus benar-benar cocok dengan apa yang dicontohkan Nabi. Pertama, salat. Dan ini adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita nggak bisa bikin kreativitas salat sendiri. Ya, saya pernah, ya, ada orang datang dan bilang, saya di kampung diminta sama wali ahli waris untuk nyolatin jenazah dengan niat sholat hadiah. Niat sholat hadiah yang pahalanya ditujukan untuk mayit. Subhanallah, hebat ini orang. Iya. Niat sholat hadiah lillahi ta'ala, pahala buat si mayit. Wah, dia bisa bikin kreativitas. Gak bisa kayak gitu. Ya, kita nggak bisa bikin ibadah. Ya, harus ada contohnya dari Nabi. Ya, banyak. Ya, karena untuk masalah sholat, mulai dari takbir sampai salam, semuanya harus ngikut contoh dari Nabi. Karena kita pernah di beberapa tempat, kita mungkin banyak, ya, model-model orang sholat itu macam-macam. Ya, pertama ketika orang niatnya udah macam-macam. Ya, ada yang usolinya, ada yang pakai usoli, ya, ada yang pakai usoli udah, kadang hatinya masih galau, ya. Habis ditagih sama motor, ya, kemudian sama kerjaan panci, ya, mau kontrakan juga belum bayar, yang anak yang paling gede ya sakit, ya, yang kedua cacingan, repot, istri minta beliin emas lagi, bingung, sholat akhirnya, nggak ikhlas, udah nggak ikhlas, galau pikirannya, ya, udah gitu tagihan motor banyak gitu kan, mobil anak juga ngambil motor juga, akhirnya ibadahnya aja repot, galau, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia gak kayak gitu. Gagal mikirin setoran motor. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Kacau jadi. Ya, udah gitu, ya. Kadang-kadang kita sering lihat, ya, orang sholat ibadahnya begini. Allah, yang tangannya itu digulung-gulung. Ya, mungkin pernah lihat, ya, tangannya digulung-gulung. Nah, waktu saya di pesantren dulu, saya ketemu langsung sama pelakunya dan dia berkata kalau sholat itu alasan dia kenapa tangannya digulung-gulung sebetulnya nggak digulung. Menurut dia sholat itu pertama dahulukan yang kanan baru yang kiri, ya. Jadi Allah kanan dulu baru kiri begitu, ya, alasan dia gitu. Jadi dahulukan kanan baru yang kiri, Allahu Akbar. Cuma karena orang taklidnya beda pemahaman sehingga mungkin niatnya awal begitu, dahulukan yang kanan baru yang kiri, Allahu Akbar. Orang lihatnya gulung-gulung. Nah, kalau toh itu demikian benar, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, maka dia harus fair, harus adil dalam setiap gerakan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai Allahu Akbar. Kanan dulu. Allahu Akbar. Dijomplang. Nggak bisa kita nih, ya, dalam sholat itu bikin kreativitas sendiri. Perasaan. Belum lagi ketika sholat, ya, tangannya itu di samping. Keren, gitu kan. Ya. Kan orang kasihan kesikut. Nggak enak kesikut itu. Sakit, Pak. Tahu sakitnya di mana? Disikut, ya. Ya. Orang mungkin kalau ditanya alasannya kenapa kamu sholatnya kok pakai, ya, sambil begitu, dia bilang megangin hati, gitu. Biar hatinya nggak kemana-mana, hati jalan-jalan, ya.
hati itu bukan di samping. Hati yang dinamakan qalbun, ya, itu adalah jantung. Bukan di kitab syarah Imam Nawawi. Itu qalbun ala wahiyal qalb. Qalbun itu, hati itu adalah jantung. Ya. Tidak bisa kita seperti itu. Mungkin dia beranggapan demikian, ya. Mungkin ikut ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat, ya, ketika dia dipanah berlumuran darah, ya, sehingga dia tutup darah itu dengan tangannya agar tidak banyak yang keluar. Atau ketika ada sahabat yang sedang dalam kondisi perang, sehingga mereka bersiap-siap memegang pedangnya sambil sholat sambil memegang pedangnya. Gitu. Itu nggak bisa dijadikan sebagai dalil, nggak bisa sebagai landasan untuk kita beramal. Karena Nabi itu selama hidupnya sholat itu pertama di atas, ya, pertama di sini. Hadisnya pertama di sini, ya, di atas dada. Yang kedua di tengah, tiga di atas pusar, yang di bawah pusar itu lemah, hadisnya lemah. Biasanya kalau orang sholat tangannya di bawah pusar, ini biasa kepalanya yang keren. Allah. Goyang-goyang lagi udah nggak karuan, nggak khusyuk. Ya, cuma ada lagi yang lebay, ya. Allahu Akbar. Ini di atas deku gini. Dingin anak AC-nya kali ya. Enggak, jadi dalam beberapa riwayat selama beliau, ya, sholat itu seumur hidup beliau, pertama dia sedada. Beda, Pak. Ya, Bu, bisa kalian nanti bisa dibuktikan. Kita tangan sholat dengan posisi tangan di bawah pusar dengan di atas dada itu lebih khusyuk ketika kita berada tangan kita di atas dada, lebih khusyuk, ya, lebih terfokus, terfokus, ya. Jadi kita dalam sholat tuh nggak bisa kreativitas. Mungkin ada kita juga pernah lihat ada orang salam, ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangannya seperti ini, assalamualaikum kiri, itu nggak ada. Nabi melarangnya, jangan kalian sholat seperti itu. Nabi pernah melarang. Kemudian ada sholat yang apa namanya? Nah, ini juga koreksi juga kalau bagi siapapun yang jadi imam. Saya sampaikan di beberapa tempat. Banyak imam yang, ya, dengan tidak sengaja, ya, menjerumuskan makmumnya. Ketika sholat kita nggak boleh mendahulukan imam. Ketika makmum, seorang makmum mendahulukan imam, maka sholatnya bisa batal. Atau nilai jamaahnya tidak didapatkan. Mungkin selamat dari pertama takbir, namun ketika salam, si imam gak langsung ke kiri. Dia ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lama di kanan. Saya pernah diajarin, ngajarin. Ketika salam ke kanan itu ada bacanya. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada itu, Nabi gak pernah ngajar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ke kiri. Banyak imam masih di kanan, si makmum udah gak sabar. Nah, batal dia. Dahulukan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si imam udah duluan. Karena kadang si imam juga gak lihat kondisi imam, begitu. Dia gak lihat imamnya udah ke kiri belum. Yang dia tahu salam udah, akhirnya dia menyelesaikan sendiri. Maka sebagai seorang imam, siapapun kita, misalkan imam di keluarga kita misalkan, ketika salam 2, tambahin 3 apa? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ya. Kemudian sholat, ya, sholat ada 3 waktu yang haram untuk sholat. Pertama setelah subuh, kedua ketika matahari tepat di atas kepala kita, ubun-ubun kita, yang ketiga ketika matahari akan terbenam setelah sholat asar. 3 waktu itu 3 haram sholat, 3 waktu haram menguburkan jenazah. Hati-hati nih, kadang-kadang orang meninggal selesai dimandikan jam 11, selesai kafani jam setengah 12 harus dibawa. Hati-hati, ya, jangan langsung dikuburkan sebelum azan selesai. Ya, biasa sering terjadi nih, dibawa aja tuh kan, sampai jam setengah 12 dibawa, sampai kuburan jam 12 kurang. Langsung dikuburin, nggak boleh, haram. Ya, kalau kita dengar azan, tunggu sampai selesai azan, baru dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, itu. Kemudian ketika matahari terbit dan terbenam, itu haram ketika sholat. Jadi kita nggak bisa dalam masalah sholat. Yang kedua adalah haji. Ya, haji. Orang berhaji harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Nabi tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah.
Nabi berlari-lari kecil sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Ya. Kemudian Nabi berdiam diri di padang Arafah. Enggak bisa kita bikin kreatif sendiri. Kita lari-lari kecil antara pasar Seng belanja. Ya enggak boleh. Ya. Orang-orang tawaf 7 kali, dia ya balik arah. Wah, lawan arah lagi. Udah gitu 10 kali. Enggak bisa. Ya. Atau cuma 3 kali doang, enggak bisa. Harus haji itu harus ada contohnya Nabi. Nabi hajinya ke Mekah. Ya, kita enggak ke Tower. Enggak bisa, Pak. Ada di ajaran ya di Kalimantan itu ya. Ya, di beberapa tempat. Ajar orang-orang Syiah itu kemudian orang-orang apa namanya? Ya, yang tidak berpaham. Ya, ahli sunnah wal jamaah itu banyak ya dengan berpaham berpendapat bahwa haji cukup dengan kita datang ke Karbala. Subhanallah, banyak kesesatan. Jadi dua hal ini harus ada contoh dari Nabi. Artinya ibadah tidak akan diterima kalau tidak ada contoh dari Nabi. Kalau Nabi tidak pernah melakukan. Nah, yang harus kita pahami adalah pahala atau buah atau nilai dari amalan kita, ya, surga dan neraka, ya, atau apapun yang bentuk dari amalan kita yang kita lakukan, itu akan Allah beri, ya. Karena hanya Allah yang punya pahala, hanya Allah yang punya surga dan neraka. Maka agar amalan tersebut bernilai pahala dan agar amalan itu bernilai dimasukkan ke dalam surga, maka perlu contoh. Itulah sebagai alasan kenapa Allah mengutus Rasul Muhammad dari golongan manusia kepada kita. Karena agar kita ya disesuaikan dengan tingkah lakunya. Rasul mengutus seorang manusia ya berupa Nabi Muhammad, ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, agar kita ibadah yang Allah harapkan tersampaikan melalui ucapan dan perbuatan para rasulnya. Ya. Nah, kita tahu ini amalan berpahala atau tidak, lihat ada contohnya nggak dari Nabi. Yang tahu itu benar atau salah, yang tahu itu berpahala atau tidak, hanya Nabi melalui perbuatan dan tingkah lakunya. Dalilnya surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan Nabi berucap dan berbuat dengan nafsunya. Katakanlah bahwa yang dilakukan oleh Nabi, ucapan dan perbuatan Nabi adalah murni karena wahyu dari Allah. Jadi ya, amalan yang kita lakukan diterima atau tidak ya harus memiliki prinsip dasar. Yang pertama lillahi, yang kedua billahi, dan yang ketiga fillahi. Ya, ini saja muqaddimah dari saya. Kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Fatafadhal mashkura. Baik, alhamdulillah, bismillah. Mungkin dari yang telah disampaikan Ustadz, ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan ibadah yang ikhlas? Ada? Mungkin dari telah disampaikan ibadah yang itu terbagi menjadi 3 bagian ya, lillahi, billahi, dan fillahi. Dan untuk lillahi itu belajar ikhlas ya, belajar ikhlas, dan memang semua ibadah itu karena Allah Ta'ala, tanpa ada yang kita embel-embel lagi keinginan apa. Yang kedua memang ibadah atas pertolongan Allah itu, dan ketiga ibadah yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah dianjurkan Nabi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa Ustaz. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kaji kita pada hari ini. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, ya, niat hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal perbuatan kita, dan semoga Allah golongkan dalam perbuatan ibadah yang diterima di sisinya, dan semoga amal yang kita lakukan bisa membawa dampak baik di kehidupan akhirat kita kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita baik di dunia dan akhirat,
dan Allah Taala senantiasa membimbing kita dalam hidayahnya dan taufiknya, kita senantiasa istiqomah menjalankan segala yang Allah perintahkan, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjauhi segala yang Allah larang. Dan kita berharap agar kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan ke dalam ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.